Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah ajma'in wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah masih memberikan kita karunia-Nya kepada kita semua. Allah masih memberikan kita kesehatan, keafiatan, yang dimana hal ini merupakan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar kepada kita. Kaum manusia terkadang lalai ketika diberikan kenikmatan itu, dia akan ingat ketika nikmat itu dicabut di hadapannya. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, mengomentari hadis yang mengatakan ingat 5 perkara sebelum hilang 5 perkara, yang mungkin sudah kita tahu semua hadisnya. Beliau mengomentari hadis itu dengan perkataan bahwa suatu kenikmatan itu seseorang tidak akan menyadari, mensyukurinya tanpa ketika nikmat itu masih ada di dalam dirinya. Maka ketika itu nikmat itu sudah dihilangkan di hadapannya, baru orang akan menyadarinya betapa berharganya nikmat itu. Orang sehat tidak akan menyadari betapa berharganya nikmat sehat ketika sehat itu sudah dicabut oleh Allah. Dulu ketika seseorang bisa berjalan, dia malas-malasan ke masjid, maka ketika dia tidak bisa berjalan, baru dia akan menyadari betapa berharganya nikmat berjalan. Mata ketika kita masih melihat, dengan terangnya masih melihat, sebagian dari kita memakai untuk bermaksiat kepada Allah, tidaklah kita lalai betapa nikmatnya namanya nikmat melihat. Ketika nikmat itu sedikit demi sedikit dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, penglihatan dicabut, baru seseorang akan menyadari betapa nikmatnya yang namanya penglihatan. Begitu juga pendengaran dan lain sebagainya macam. Orang ketika masih muda, dia akan lalai dengan mengatakan mumpung masih muda dia bermaksiat kepada Allah. Maka ketika nikmat muda itu sudah dicabut, mulai kulit sudah mulai keriput, kemudian rambut sudah mulai beruban putih semua, maka kemudian tenaga udah dikurangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sakit udah berbagai macam datang, problematika hidup sudah mulai datang, mulai dari kesehatan berkurang, Allah sudah cabut masa muda, baru akan menyadari betapa nikmatnya masa muda. Penyesalan itu datang pasti di akhir. Seseorang yang tua sudah datang di masa tua dan tidak memanfaatkan masa muda, disitulah penyesalannya. Sekali lagi, nikmat yang Allah berikan saat ini kepada kita, ayo sama-sama kita syukuri. Ketika nikmat itu ada, sehat, nikmat kekayaan, nikmat harta, nikmat muda, nikmatnya hidup, kita akan merasakan nikmatnya. Kita tidak akan merasakan berharganya nikmat itu semua sebelum nikmat itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ketika masih hidup dia akan lalai, tapi ketika di alam kubur semua manusia akan mengatakan bahwa betapa menyesalnya. Bahkan dikatakan orang masuk surga itu menyesal. Kenapa orang masuk surga menyesal? Menyesal karena sedikit beramal. Bagaimana kalau orang-orang yang masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Untuk itu di sore hari ini yang saya ajak kepada diri saya sendiri, kita semua untuk bersyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah mulai merasa bersyukur, belajar menjadi orang bersyukur kepada Allah, maka dia akan menjadi kaya walaupun dipandang orang miskin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada perjumpaan kita kali ini kita sedikit akan mengupas di antara amal-amal yang dianjurkan di bulan suci Ramadan, yaitu kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak Al-Qur'an, untuk memperbanyak daripada bacaan Al-Qur'an. Karena bacaan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan, kita semua sudah tahu bagaimana Al-Qur'an itu dilipat gandakan di bulan suci Ramadan, bahkan seluruh amal. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadisnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Qur'an. Tilawatul Qur'an. Afdalnya ibadah umatku yaitu membaca Al-Quran. Dalam hal ini, dalam beberapa kisah daripada para sahabat dan as-salafun as-salihin, diceritakan bahwa hukya ini Al-Imam Ahmad, kita mulai dari seorang ulama, hukya 'anil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala,
diceritakan dari Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah taala, semoga Allah merahmati beliau, raaitu rabbal izzah fil manam, raaitu rabbal izzah fil manam, aku melihat daripada Tuhanku yang maha mulia ketika dalam mimpiku. Maka beliau berkata, ya Rabb ma afdalu, faqultu ya Rabb ma afdalu ma taqarraba bihi al mutaqarribun ilaik, dengan apa aku bisa mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepadamu? Qala bikalami ya Ahmad, maka Allah berkata kepada Imam Ahmad dengan Al-Quran, wahai Ahmad, dengan kalamku wahai Ahmad. Faqultu bifahmin au bighairi fahmin, dengan paham ya Allah, paham maknanya, paham tafsirnya ya Allah, atau tidak memahami sama sekali? Maka kata Allah, bifahmin wa bighairi fahmin, baik Anda paham ataupun tidak. Maka kedekatan kita dengan Al-Quran itu adalah hal yang paling mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang diceritakan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Di dalam beberapa kisah kita akan membahas bagaimana Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu diceritakan di sini, yakhtimul Quran fi kulli raq'atin katsiran. Beliau Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu salah seorang sahabat yang dimana beliau termasuk sahabat yang dimana malaikat malu kepada beliau. Suatu ketika Rasulullah SAW dengan para sahabat duduk, dan Rasulullah agak mengangkat daripada jubahnya beliau karena saking panasnya di kota Makkah dan Madinah. Ketika di kota Madinah ketika itu, tiba-tiba Sayyidina Utsman datang dan beliau menutup daripada badannya oleh gamisnya. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa? Kok tiba-tiba ketika Utsman datang seolah-olah engkau malu? Bagaimana aku tidak malu, kata Sayyidina Rasulullah. Dengan seorang malaikat saja malu kepada beliau, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Maka di sini diceritakan beliau menghatamkan Quran Sayyidina Utsman itu 30 juznya dalam satu rakaat. Kemudian di sini juga Abi Hanifah radhiyallahu anhu menghidupkan malamnya beliau dalam satu rakaat daripada Al-Quran 30 juz. Kemudian dikatakan, qala ba'duhum ra'aitu Aba Hanifah wa qad khatama al-Quran fi syahri Ramadan 60 khatmatan bil lailin wa 60 khatmatan bin nahar. Beliau menghatamkan Al-Quran, Imam Abu Hanifah, 60 kali khatam di malam hari, 60 kali khatam di siang hari selama bulan suci Ramadan. Berarti beliau menghatamkan 4 kali dalam sehari di bulan suci Ramadan. Imam Abu Hanifah 4 kali. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah, beliau biasa menghatamkan 1 kali sehari di dalam bulan yang lain, tapi di bulan suci Ramadan beliau mampu sehari itu menghatamkan 2 kali khatman. Ada seorang Habib, ya, beliau menghatamkan Quran, menggali kuburnya sebelum jauh-jauh hari beliau wafat. Ini diantara amalan as-salafun as-salihin, para ulama terdahulu. Diantara amalan salah satunya itu kebalik dengan kita. Kalau ulama terdahulu menggali kuburan supaya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia ingat dirinya untuk mati. Sebagaimana Imam Hasan Al-Basri ketika melihat mayat, ketika melihat seseorang meninggal, siapapun yang meninggal, bukan keluarganya saja, beliau bisa menangis sampai 2 bulan berturut-turut. Kenapa? Yang beliau renungi ketika ditanya apa? Beliau bukan nangis karena orang meninggal tadi, tapi yang beliau tangisi dirinya sendiri, apa yang dibawa kelak dalam kematiannya. Maka seorang ulama, seorang Habib ketika itu menggali kuburnya berlama, jauh-jauh hari sebelum wafat, dan menghatamkan 6.000 kali khataman di tempat kuburnya sebelum beliau wafat. Termasuk di antara amalannya Rabi'atul Adawiyah, beliau salat 3.000 kali dalam satu malam. Itu Imam Sayyidina Rabi'atul Adawiyah. Maka di bulan suci Ramadan, ya, yang cerita tadi kan, itu namanya Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar min afradil ubbad, fakana yaqra'ul khatimah fi raq'atin wa yaqra'u 9,000 min suratil ikhlas fi raq'atin. Di antaranya Al-Imam Habib kana Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, ya, beliau menghatamkan Al-Quran itu 1 rakaat. 1 rakaat beliau khatam, ya, dalam 1 malam. Kemudian rakaat kedua membaca 9,000 min surah, yaitu 9.000 kali daripada surat Ikhlas, surat Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, ya.
Ini beliau rakaat pertama 30 juz, kemudian rakaat kedua membaca 9.000 kali surat Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu qul huwallah sebanyak 9.000 kali di rakaat keduanya beliau. Begitulah para amalannya para sahabat, para aslafun as-salihin, para ulama dan yang lain-lain. Saya punya guru yang luar biasa di antara keajaiban Al-Qur'an. Beliau Syekh Yusuf Abdul Sattar rahimahullahu taala ketika beliau masih hidup menghatamkan setiap hari. Beliau menghatamkan setiap hari Al-Quran itu 30 juz. Maka di masa tuanya beliau yang umurnya sangat tua, antara 100 tahun umur beliau, itu mampu menyimak Al-Quran murid-muridnya termasuk saya. Di umur yang begitu tua, di saat orang sudah pikun, tapi beliau Allah jaga pikunnya beliau, Allah tidak pikunkan beliau, Allah jaga pendengarannya, Allah jaga suaranya yang begitu power dalam baca Quran. Maka di umur yang beliau begitu tua, 90-an, 100 tahunan umur beliau, masih menyimak muridnya karena barokah Al-Quran. Maka di bulan suci Ramadan, dan kita mulai di bulan suci Ramadan. Bukan saja di bulan suci Ramadan saja, tapi memulai. Kalau memang kita belum mulai di bulan yang lain, maka mulai kita di bulan suci Ramadan, perbanyak baca Quran, dan insya Allah kalau di bulan Ramadan kita sudah biasakan diri, maka di bulan-bulan yang lain kita akan terbiasa untuk dekat dengan Quran. Maka orang yang dekat dengan Al-Quran, hatinya akan selalu tenang dengan Al-Quran. Di antara obat hati itu Al-Quran, dan semoga kita ketika wafatnya dimatikan dalam keadaan kita membaca Al-Quran. Di mana kata Nabi SAW, ya, ketika seseorang penghafal Quran nanti di akhirat akan disuruh iqra warqa, iqra warqa. Ayo baca naik, satu derajat, satu ayat sampai dia di tempat yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah orang yang dekat dengan Al-Quran, hatinya akan ditenangkan oleh Allah. Kalau hati sudah ditenangkan, maka fisiknya, jiwanya akan disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dekat dengan Quran, rizkinya akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, al-faqir bukan termasuk orang yang gharib dengan Quran, bukan termasuk orang yang dekat dengan Quran, tapi sudah dititipkan Al-Quran 30 juz. Kemudian alhamdulillah dengan barokah Al-Quran sudah merasakan bagaimana nikmatnya Al-Quran itu sampai sekarang. Untuk itu kita semua, semoga kita dapat nikmat dan barokahnya Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.